Halo warga sepak bola yang gampang diadu domba. Ya, berita kali ini ada 3 orang pemain yang akan dipercepat naturalisasinya itu di luar Riddlewood ya. Jadi ada Dean James, ada nama yang udah lama sebetulnya menghiasi gosip naturalisasi timnas Indonesia yaitu kiper Emil Audero. Yang ketiga adalah tiba-tiba muncul nama baru nih, Joy Pelupesi. Kalau soal proses naturalisasinya ya mungkin ketiga nama ini udah banyak konten kreator yang bahas. Cuma gue lebih tertarik kepada nanti kalau seandainya memang 3 orang ini dikebut secepatnya dan ditujukan untuk main di bulan Maret waktu lawan Australia dan Bahrain, kira-kira siapa yang akan tersingkir gitu. Ya kita mulai dulu dari Dean James. Dean James ini posisinya adalah sebagai wingback kiri atau fullback juga bisa. Nah, berarti posisi yang saat ini mengisi wingback kiri atau fullback kiri di timnas kita sekarang, yaitu harus siap bersaing. Yang pertama misalnya ada Pratama Arhan, ada Nathan Joaon, ada Verdong, dan Patinama. Seperti kita tahu, yang langganan timnas dan menjadi starter adalah Verdong. Nah, kemungkinan yang akan digeser adalah yang memang jam mainnya di timnas itu sudah sangat tipis atau bahkan dari kemarin yang jadi cadangan. Kayak misalnya ada kemungkinan besar adalah Pratama Arhan memang peluang di sini udah pupus nih. Ada kemungkinan dia bahkan nggak bisa ikut bersaing karena kemungkinan akan dicoret. Jadi persaingan terjadi antara Patinama, Verdong, dan Dean James. Satu lagi Nathan Joaon. Nathan Joaon kemungkinan akan dipanggil karena dia juga bisa bermain di tengah. Jadi di saat dia kalah bersaing di lini sebelah kiri, ada kemungkinan dia tetap dipanggil untuk pelapis di lini tengah. Nah, yang menarik adalah Verdong sekarang punya saingan baru. Ya bukan saingan lah ya, kompetitor untuk lebih menambah semangat dalam latihan. Kalau kualitas Verdong sih semua udah nggak meragukan lah, semua sudah terbukti. Defense-nya bagus, nyerangnya bagus, umpannya juga bagus. Mau di posisi kiri atau center back di sebelah kiri, Verdong pun kompeten di situ. Jadi kemungkinan untuk di sisi kiri ini akan ada 3, Patinama, Verdong, dan Dean James. Berarti yang tersingkir adalah Pratama Arhan. Ini menurut gua. Nah, kemudian ke tengah, Joey Pelupesi ini adalah pemain tengah. Kalau dilihat dari karakter bermainnya, dia sepertinya gelandang si pengangkut air lah ya. Dia lebih ke defense daripada menyerang. Kemungkinan si Joey ini dipercepat proses naturalisasinya karena proses dari Riddlewood itu agak lambat. Banyak sekali kendalanya. Jadi sementara untuk mengisi posisi tengah supaya tetap seimbang adalah kemungkinan nanti akan ada Ivan Jenner, Tom Haye, dan Joey Pelupesi ini. Kalau di tengah ini memang sangat penting banget karena untuk saat ini posisi di tengah ini sangat tipis banget ya. Baru ada Ricky Kambuaya, Marcelo Ferdinand, Tom Haye, Ivan Jenner, dan di situ bisa masuk Joaon. Nah, kalau ketambahan Pelupesi, ya gue yakin ini makin kuat. Dan ini bukan merupakan persaingan, tapi pelengkap. Itu untuk tengah. Nah, kemudian satu lagi si Audero. Emil Audero ini kalau secara kualitas karena dia sudah bermain di Liga Italia, walaupun di sana banyak orang bilang dia adalah camat atau cadangan mati, tetap aja kualitas seorang pemain yang sudah masuk ke Serie A itu ya bukan kaleng-kaleng. Kalau dia gabung ke timnas kita, otomatis itu akan memperdalam skuad timnas kita, khususnya di posisi kiper. Martin Paes nanti akan ada pelapis yang sangat sepadan ketika Martin Paes terpaksa harus absen, apakah akumulasi ataupun cedera. Jadi kalau untuk posisi kiper tetap Martin Paes sih sepertinya masih aman, karena kalau dilihat dari track recordnya Martin Paes juga oke. Tapi di pertandingan terakhir kedua kiper ini bermain bagus nih. Si Emil Audero bermain oke bersama Palermo, bahkan dia dapat rating 9. Martin Paes juga kemarin di pertandingan terakhir dia menang, bahkan beberapa kali melakukan penyelamatan penting. Jadi sepertinya Kluivert di sini akan dipusingkan.
Tapi kayaknya Kluivert lebih cenderung ke Martin Paes yang sudah teruji di tim nasional. Karena biar bagaimanapun kalau debutan, walaupun dia jago, pasti ada adrenalin tersendiri atau butuh penyesuaian lah. Ya kira-kira begitu. Proses ini akan dipercepat karena mengingat syarat waktu pendaftaran itu harus jauh hari sebelumnya. Kemungkinan paling lambat adalah di tanggal 10 Maret. Karena nanti tanggal 20 Maret harus main. Jadi beda sekitar 10 harian. Kalau sampai tanggal 10 Maret belum lengkap datanya dan belum disahkan, kemungkinan nanti nggak akan berhasil juga membela timnas kita di bulan Maret waktu lawan Australia atau lawan Bahrain. Ya kita doain aja semoga prosesnya cepat, lancar, dan itu semua juga untuk kebaikan timnas kita. Untuk teman-teman yang kemarin katanya, Emil mah nggak usah lah bapaknya belagu dan lain-lain, udah gitu kesampingkan dulu. Biar bagaimanapun timnas kita butuh skuad yang mendalam, biar bagaimanapun timnas kita butuh Emil Audero sebagai pelapisnya Martin Paes. Begitu. Oke, segitu dulu. Jangan lupa subscribe.